Gimana ya rasanya dibenci satu kota sampai-sampai mereka semua pengen kita mati? Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, di siang bolong dan ditonton 60 orang, Ken McElroy ditembak hingga berujung meninggal dunia. Tapi dari banyaknya orang yang ada di situ, nggak satu pun dari mereka mau ngasih tahu siapa pembunuhnya. Halo, Has di sini, dan ini adalah kasus Ken McElroy. Kota Skidmore, Missouri adalah sebuah komunitas kecil petani yang di tahun 2020 aja penduduknya cuma 245 orang. Tapi ternyata kota sekecil ini menyimpan sebuah rahasia besar. Pada tahun 1934 lahirlah seorang Ken Rex McElroy, anak ke-15 dari 16 bersaudara dari keluarga yang kurang mampu. Dari muda Ken ini emang udah ada bibit-bibit kriminalnya. Abis drop out dari sekolahnya di umur 15 tahun tanpa punya kemampuan baca, nggak butuh waktu lama buat dia mulai ngelakuin pencurian dan juga maling ternak. Selain itu, Ken ini dikenal sebagai town bully, tukang bully di kotanya. Mungkin karena saking seringnya kita dengar kata bully, jadi kedengarannya bukan hal yang serius ya. Tapi bully di sini maksudnya Ken gak bakal ragu buat ngancem mau nyakitin atau bahkan ngebunuh siapapun yang berpotensi jadi saksi atas tindakan kriminalnya. Orang yang ketahuan nyaksiin kejahatan Ken bakal dibuat ketakutan dengan dia buntutin atau parkir di depan rumah mereka buat ngawasin gerak-geriknya. Dan berkat bullying ini dia berhasil lolos dari setiap kejahatan yang dia lakuin. Selama 20 tahun Ken pernah dituntut sebanyak 21 kali untuk kasus pencurian biji-bijian, alkohol, bensin, barang antik, dan juga ternak. Tapi dari 21 tuntutan ini nggak ada satupun yang berakhir dengan hukuman karena nggak ada yang maju jadi saksi. Bebas berbuat apapun tanpa konsekuensi apa-apa. Semakin lama Ken semakin semena-mena. Ken bukan cuma jadi pencuri, tapi juga jadi penjahat kelamin. Dan lebih sakitnya lagi seorang pedofil. Karena aksi bejatnya dia punya 10 anak dari perempuan yang berbeda-beda. Dan bahkan salah satu korbannya dia jadiin istri. Trena McCloud umurnya baru 12 tahun pas ketemu sama Ken yang berumur 35 tahun dan udah menikah. Di umur baru 14 tahun, Trena dihamilin oleh Ken sehingga harus drop out dari sekolahnya dan pindah untuk tinggal bersama Ken dan istrinya saat itu, Alice. Tapi ini ngebuat Alice jadi saksi atas hubungan Ken dengan anak di bawah umur yang pastinya ilegal. Demi ngilangin satu-satunya saksinya ini, Alice dicerain. Dan buat bebas dari tuntutannya, Ken berencana buat nikahin Trena. Jelas orang tua Trena nggak setuju sama hubungan mereka. Tapi apa yang dilakuin sama Ken? Dia ngebakar rumah dan nembak mati yang nyegaraan mereka. Sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain nyetujuin pernikahan Ken dengan Trena. Beberapa hari setelah Trena ngelahirin, dia dibantu kabur oleh Alice ke rumah orang tua Trena. Tapi mereka berhasil diburu sama Ken dan kembali dibawa pulang. Dan buat balas dendam, Ken kembali ngebakar rumah orang tua Trena dan nembak mati lagi anjing peliharaan baru mereka. Karena ini Ken didakwa dengan tuduhan pembakaran yang disengaja, penyerangan, dan hubungan dengan anak di bawah umur. Trena dan anak mereka diselamatin dan ditempatkan di sebuah rumah pengasuhan. Tapi lagi-lagi Ken dibebasin dengan jaminan $2.500 atau sekitar 39 juta rupiah. Dan dengan bebasnya dia, Ken jadi bisa ngestalk Trena dengan duduk berjam-jam di luar rumah pengasuhannya. Gak cuman itu, dia juga ngomong ke keluarga yang ngasuh Trena kalau dia tahu tempat sekolah putri mereka dan tahu rute busnya sehari-hari. Dan bersedia nuker putri mereka dengan Trena. Atau dengan kata lain, dia bakal ngambil putri mereka kalau Trena nggak diserahin ke dia. Ini direspon dengan satu lagi tuntutan yang dilayangkan ke Ken, yang juga nggak berujung apa-apa. Tapi dari situ udah jelas banget kalau Ken nggak bakal ragu buat nyakitin manusia lain. Pada Juli 1976, Ken ketahuan lagi nembak-nembakin senapan di lahan milik seorang petani bernama Romaine Henry. Tapi pas Romaine ngusir dia, Ken malah nembakin 2 peluru ke perutnya. Untungnya Romaine selamat dan kemudian nuntut Ken atas penyerangan dengan tujuan pembunuhan. Tapi kayak biasa kasusnya lama banget diprosesnya. Dan sama nunggu tanggal sidangnya keluar, Romaine ngaku kalau Ken berkali-kali kepergok parkir di depan rumahnya sebanyak paling enggak 100 kali. Ujung-ujungnya entah gimana caranya, pengacara Ken berhasil nemuin 2 orang yang mau bersaksi kalau di waktu kejadian Ken lagi berburu sama mereka. Dan lagi-lagi Ken lolos. Kebayang gak sih betapa ngerinya hidup di kota yang sama dengan Ken McElroy?
McElroy. Dari sedikit ya penduduk, ada salah satu dari mereka yang secara terang-terangan melanggar hukum dan juga ngebahayain penduduk lain. Tapi pemerintah sama sekali nggak gerak buat berhentiin dia. Penduduk kota udah resah banget dan kesabaran mereka akhirnya habis setelah satu insiden di tahun 1980. Semuanya berawal dari permen. Di suatu hari, salah satu anak dari Ken ini ribut dengan swalayan lokal milik keluarga Bowenkamp karena dia ketahuan nyuri permen. Gak terima anaknya dituduh, Ken mulai ngestok keluarga Bowenkamp sampai ke titik dia masuk ke toko mereka dan ngancem Bo Bowenkamp, pemilik toko yang berumur 70 tahun, pakai senapan. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Ken nembak Bo di lehernya. Bo berhasil selamat, tapi kalian pasti udah bisa nebak kalau Ken ujung-ujungnya bebas lagi dari kasus ini. Langsung habis dibebasin dari tuntutannya, Ken pergi ke bar lokal bernama D&G Tavern sambil bawa-bawa senapan. Dan di depan pengunjung lainnya, Ken dengan belak-belakan ngoceh tentang hal-hal sadis yang mau dia lakuin ke Bo Bowenkamp sambil meragain dengan senapan yang dia bawa. Siapa coba yang gak takut dengerin kayak gituan? Pengunjung yang denger ini akhirnya mutusin kalau cukup sampai situ kota mereka diteror sama Ken McElroy. Bareng warga lain, pada 10 Juli 1981 mereka semua ngumpul di balai kota bareng sheriff setempat buat nentuin apa yang bakal mereka lakuin soal Ken. Tapi bukannya ngasih solusi yang jelas, si sheriff malah nyaranin mereka buat ngebentuk semacam sistem siskamling dan juga bilang kalau mereka cukup jaga jarak dengan Ken. Kecewa sama kota yang gak bisa ngelindungin penduduknya sendiri dan juga muak dengan ulahnya Ken, orang-orang yang ngumpul ini mutusin kalau mereka bakal ngatasin Ken dengan cara mereka sendiri. Berbondong-bondong sekitar 60 orang berjalan dari balai kota ke D&G Tavern, di mana Ken lagi minum-minum sama Trena. Bareng sampai penuh sama mereka. Tapi Ken dan Trena dengan cuek yang ngabisin minumnya, keluar dari bar dan masuk ke truknya yang diparkir di depan. Masa ini ngikutin mereka keluar dan ngepung truknya. Dan gak lama kemudian kedengeran suara tembakan berkali-kali. Dan semuanya itu ngarahnya ke Ken. Di dalam truknya Ken kena 2 dari pelurunya ini. Sementara istrinya duduk di samping dia gak bisa berbuat apa-apa. Gak ada satupun dari puluhan orang yang berdiri di keliling truk ini nelpon ambulans. Bahkan setelah Ken udah mati karena kehabisan darah. Bagi penduduk kota, dengan matinya Ken ini berarti akhirnya mereka bisa hidup tenang. Udah berpuluh-puluh tahun mereka cuma bisa pasrah sementara Ken ngerampas barang mereka dan melukain orang-orang di sekitar mereka. Selama berpuluh-puluh tahun juga mereka hidup ketakutan di rumah mereka sendiri. Di mata mereka, kematian Ken ini jadi suatu bentuk keadilan. Tapi di mata hukum, tetap aja pembunuhan ini adalah sebuah kasus yang harus diusut. Masalahnya, walaupun kasus ini harusnya langsung kelar karena terjadi di ruang terbuka dan di tengah keramaian, tapi nggak satupun warga Skidmore yang mau kerjasama sama kepolisian. Bahkan FBI sampai turun tangan buat mecahin kasus ini. Tapi ujung-ujungnya pembunuhnya tetap nggak ketahuan karena nggak ada yang bersedia jadi saksi. Cuman istri Ken lah yang ngaku kalau dia ngeliat siapa yang nembak. Sementara setiap warga lain yang diinterogasi ngasih jawaban yang berbeda-beda. Antara nggak ingat atau nggak lihat siapa yang ngeluarin tembakan. Satu kota sepakat buat nyembunyiin pembunuhan ini. Dengan nggak ada yang ngaku, nggak ada saksi, dan juga nggak ada barang bukti, kasusnya jadi buntu. Trena sempat nyoba buat nyari keadilannya sendiri dengan nuntut pihak kota, wali kota, dan juga orang yang dia curigain sebagai pembunuhnya sebesar 5 juta dolar. Tapi tuntutan ini berakhir dikelarin di luar pengadilan dengan bayaran sebesar 17.600 dolar. Sampai jaksa yang ditugasin buat ngusut kasus ini pensiun, 30 tahun kemudian kasusnya tetap belum terpecahkan. Sampai hari ini, lebih dari 40 tahun kemudian, nggak ada satupun dari warga Skidmore yang mau ngasih tahu siapa yang nembak Ken McElroy. Dan sampai hari ini juga, kota Skidmore, Missouri berhasil lolos dari ngelakuin pembunuhan.